Saudara politisi perempuan Riau yang juga dikenal sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, bersyukur Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka. Ini juga berefek terhadap pertumbuhan ekonomi. Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutus gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu tersebut dan menyatakan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Disampaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam profesi menolak permohonan profesi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka pada pemilu 2024, para pemilik suara bisa secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Hal ini disyukuri oleh anggota DPRD Riau Karmila Sari akan maju sebagai calon legislatif DPR RI, daerah pemilihan atau Dapil Riau I. Legislator Golkar ini menyatakan untuk nomor urut akan dilihat di DJT. Ada pertimbangan dan perhitungan mulai dedikasi, prestasi, loyalitas, dan tercela atau tak tercela. Dengan adanya pemilu terbuka mengedepankan sistem demokrasi. Artinya semua memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa menjadi wakil rakyat. Secara tak langsung juga ini memudahkan masyarakat untuk memilih karena mengenal siapa yang mereka pilih. Ini tentu dilihat dari personal branding, lalu efek terhadap pertumbuhan ekonomi juga baik sebagai contoh percetakan. Menurut Karmila, jika sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan, maka banyak bacalek yang mengundurkan diri. Karmila sendiri gimana nih Kak setelah adanya putusan MK itu Kak? Oh ya, saya kemananya gitu? Iya, apakah memang tancap gas betul atau gimana ya? Oh ya, kan kalau ini ya kita mengapresiasi lah ya dari keputusan MK kemarin, tetap yang namanya sistem demokrasi kita adalah proporsional terbuka. Ini artinya walaupun di nomor urut berapa, semua memiliki kesempatan atau peluang untuk bisa menjadi anggota dewan lah ya, wakil rakyat. Nah ini secara tidak langsung juga memudahkan daripada masyarakat ataupun nanti yang memilih mengenal persis siapa yang akan mereka pilih. Nah ini kan mulai dari personal brandingnya, strategi mereka ke lapangan, dan juga efek terhadap pertumbuhan ekonomi juga bagus ya kan. Misalnya percetakan dan lain-lain, ini kan juga membantu pertumbuhan ekonomi juga secara tidak langsung. Nah kalau kondisi seperti ini ya alhamdulillah kan nggak ada cerita kalau sempat tertutup kemarin ada mengundurkan diri ya kan, bahkan juga kejadian di Sulawesi sampai bunuh-bunuhan kan hanya karena nomor urut, karena kita juga nggak tahu ke depan itu terpilih atau tidak. Rasanya kan hal-hal seperti itu juga dipertimbangkan lah. Nah sementara alhamdulillah dengan keputusan MK ini semua menyambut baik, happy lah ya, makanya tidak terjadi kisruh. Kita mengapresiasi. Nah ini ya silahkan daripada masing-masing caleg dari berbagai partai dan berbagai level ya berbuatlah sesuai dengan kemampuan dan strategi masing-masing untuk memenangkan hati rakyatnya yang memilih. Udah pasti Apa istilahnya apa itu, prestasi, terus juga loyalitas dan tercela atau tidak tercela itu kan ada perhitungan ininya. Nah dedikasi, itu prestasi. ya dedikasi, prestasi, loyalitas dan tercela, itu ada 4 faktor itu yang diperhitungkan. Jadi supaya inilah merata gitu penilaian semua level ini. Berarti sekarang lebih semangat lagi turunnya ke... Iya, jadi lebih jelas kan, lebih jelas. Kita juga tidak membuang waktu karena sekitar hampir 7 bulan ya menjelang sampai di 14 Februari. Nah ini kita berharap pertama masyarakat sudah mulai betul-betul cerdas lah untuk memilih siapa wakil rakyatnya, supaya tidak lagi ke depan itu menggerutu di belakang. Karena yang namanya wakil rakyat ini tidak jauh dengan namanya kebijakan. Berarti orang yang harus betul-betul paham apa kebutuhan, bagaimana menyalurkan kebijakan tadi. Nah dari kebijakan inilah nanti yang adanya penganggaran, kemampuan pengawasan itu di batas-batas mana sih, seperti itu. Nah ini masyarakat juga kita minta dari KPU dan Bawaslu fungsi dan perannya itu betul-betul maksimal.
termasuk juga dari partai masing-masing mengedukasi daripada caleg-calegnya gitu, supaya betul-betul wakil rakyat itu seperti apa. Nah, karena yang saya bilang kebijakan itu yang paling penting. Itu kunci utamanya justru malah di situ. Yang paham bisa melaksanakan itulah yang lebih baik untuk kita jadikan wakil rakyat. Pihaknya mengapresiasi dan silakan masing-masing caleg dan partai berdasarkan kemampuan dan strategi masing-masing untuk memenangkan hati rakyat. Presti dan Randi melaporkan.